Pagi 25 Januari 1971, di Kampala, musik di radio Uganda tiba-tiba terputus. Yang muncul bukan lagu berikutnya, tapi suara seorang tentara. Angkatan Darat, katanya, telah mengambil alih negara. Orang-orang di warung pinggir jalan berhenti bergerak. Mereka mendekat ke pesawat radio itu, mendengarkan tanpa satupun bertanya. Masalahnya, orang yang seharusnya menghentikan semua ini sedang berada 8.000 km jauhnya. Presiden Milton Obote ada di Singapura, menghadiri pertemuan kepala pemerintahan persemakmuran. Ia berangkat sebagai kepala negara. Sebelum pesawatnya pulang, ia sudah kehilangan negaranya. Kudeta itu tidak menunggu siapapun kembali. Di jalan-jalan Kampala, kerumunan justru bersorak. Obote tidak populer, jadi siapapun penggantinya terasa seperti kelegaan. Tapi mereka bersorak untuk seseorang yang belum mereka kenal. Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Idi Amin, langsung menangguhkan sebagian konstitusi 1967. Dan karir militernya dimulai dari dapur pasukan kolonial. Untuk memahami dapur itu, kita harus mundur jauh ke utara. Ke Koboko, di wilayah Nil Barat, ujung protektorat Uganda yang hampir tak tersentuh pemerintah kolonial. Di sanalah Idi Amin Dada lahir, dari keluarga etnis Kakwa. Tahunnya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Antara 1925 dan 1928. Tidak ada akta kelahiran, tidak ada catatan rumah sakit, jadi sejarawan sampai hari ini masih berdebat soal tahun itu. Ayahnya meninggalkan keluarga saat ia masih kecil. Ia dibesarkan ibunya, seorang pramu obat tradisional yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti pekerjaan. Pendidikan formalnya berhenti sangat awal, hanya sampai tingkat sekolah dasar, dan bahasa Inggrisnya seumur hidup tetap terbatas. Bayangkan posisinya, tanpa ijazah, tanpa tanah, dari daerah yang dianggap pinggiran. Satu-satunya tangga naik yang benar-benar terbuka bagi pemuda Nil Barat hanyalah mendaftar ke pasukan kolonial Inggris. Tangga itu ia daftari pada tahun 1946, di Jinja. Namanya King's African Rifles, resimen kolonial Inggris di Afrika Timur. Tapi ia tidak masuk sebagai prajurit tempur. Menurut catatan resimen, Idi Amin memulai karirnya sebagai asisten juru masak. Bukan senapan yang pertama ia pegang, melainkan sendok besar. Tapi tubuh itu sulit diabaikan. Tingginya sekitar 193 cm, dan disiplinnya di barak membuatnya cepat menonjol. Ia bahkan menjadi juara tinju kelas berat Uganda selama 9 tahun penuh, dari 1951 sampai 1960. Di dunia militer, tubuh dan reputasi ring bisa berbicara lebih keras daripada ijazah. Dan perhatikan siapa yang direkrut. Inggris sengaja mengambil prajurit dari kelompok utara, Kakwa, Lugbara, Nubi. Sementara jabatan sipil diisi orang selatan yang lebih terdidik. Utara memegang senjata, selatan memegang pena. Pembagian itu bukan sekadar administrasi, itu fondasi tentara yang kelak bisa dijadikan basis kekuasaan pribadi. Fondasi itu diuji di hutan. Sejak awal 1950-an, Amin dikirim ke dataran tinggi tengah Kenya, ikut operasi penumpasan pemberontakan Mau Mau. Patroli malam, penyisiran desa, penangkapan. Di sana ia belajar bahwa hasil dinilai dari jumlah, bukan dari cara. Dan hasilnya membuat atasannya senang. Kenaikannya cepat. Tahun 1959 ia menjadi effendi, perwirawaran, pangkat tertinggi yang bisa dicapai orang Afrika saat itu. Lalu tahun 1962, ia jadi salah satu dari hanya 2 orang Uganda pertama yang diangkat sebagai perwira komisioner, berpangkat letnan. Dari asisten juru masak menjadi letnan dalam 16 tahun. Tapi ada catatan lain. Operasi penertiban ternak di perbatasan Karamoja, Turkana, dan laporan Inggris tahun 1962 yang menyebut dugaan penyiksaan serta pembunuhan warga Turkana. Hukumannya? Sekadar teguran, dari Obote sendiri, demi stabilitas menjelang kemerdekaan. Dari situ Amin belajar, politik lebih membutuhkan dirinya daripada ia membutuhkan hukum. 5 tahun setelah hutan Kenya, Amin sudah berada di Kampala, dan kali ini musuhnya bukan pemberontak, melainkan seorang raja. Presiden Milton Obote membatalkan Konstitusi Federal 1962, konstitusi yang menjamin Buganda hak istimewanya. Kabaka Mutesa II menolak. Obote butuh seseorang yang bersedia menembak. Orang itu Amin. Pada 24 Mei 1966 pasukannya menyerang Istana Mengo di Bukit Kampala. Pertempuran berlangsung berjam-jam, asap membubung dari kompleks istana, dan Kabaka Mutesa II lolos melewati dinding, lalu mengungsi ke Inggris. Ia tidak pernah kembali, ia meninggal di London pada 1969. Imbalannya datang cepat, Amin diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat. Setahun kemudian Konstitusi 1967 membubarkan keempat kerajaan tradisional Uganda. Obote kini memerintah tanpa penyeimbang, tapi seluruh senjata negara ada di tangan satu orang. Pernahkah Anda melihat penguasa menciptakan saingannya sendiri secepat ini?
Keretakan itu mulai terasa pada 19 Desember 1969. Malam itu Obote ditembak di Kampala dan selamat, dengan rahang tertembus peluru. Rezim panik. Dan di tengah kepanikan, Panglima Angkatan Daratnya justru menghilang dari pandangan selama berjam-jam. Kepercayaan yang sudah rapuh itu retak makin lebar. Sebulan kemudian, Januari 1970, Brigadir Pierino Okoya dan istrinya ditembak mati di rumah mereka di Gulu. Okoya adalah perwira yang terbuka mengkritik Amin setelah malam penembakan itu. Sejarawan sampai hari ini berbeda pendapat soal keterlibatan langsung Amin. Buktinya tidak pernah tuntas. Tapi Obote punya kesimpulannya sendiri. Obote mulai menggeser wewenang Amin, menaikkan perwira lain di atasnya, dan memerintahkan pemeriksaan dugaan penyelewengan dana militer. Bagi Amin, artinya jelas, pemeriksaan hari ini, penangkapan besok. Maka ia memilih mendahului, bergerak justru ketika presidennya sedang berada di seberang benua, jauh dari barak. Kudeta 25 Januari 1971 berhasil. Tapi merebut kekuasaan lebih mudah daripada menahannya, dan Amin tahu itu. Hal pertama yang ia lakukan bukan menyusun kabinet, melainkan menaikkan gaji tentara secara drastis. Uang, mobil, rumah, jam tangan, dibagikan langsung kepada perwira dan prajurit yang mendukungnya. Di sisi lain dari pembagian hadiah itu ada pembersihan. Perwira dari etnis Acholi dan Langi, basis pendukung Obote, ditarik dari barak dan tidak pernah kembali. Sepanjang 1971, menurut berbagai perkiraan sejarawan, ribuan tentara Acholi dan Langi dibunuh, termasuk pembantaian di barak Jinja dan Barara. Untuk mengawasi sisanya, Amin membentuk Badan Keamanan Paralel, State Research Bureau dan Public Safety Unit, keduanya melapor langsung kepadanya. Jadi loyalitas di Uganda tidak lagi dibangun dari doktrin, melainkan dibeli dengan upah dan dijaga dengan rasa takut. Tentara berhenti menjadi milik negara, ia menjadi mesin bayaran satu orang, dan mesin itu harus terus diberi makan. Masalahnya, kas negara tidak sanggup mengikuti nafsu itu. Maka pada 4 Agustus 1972, Amin mengumumkan sesuatu yang aneh sekaligus mengerikan. Ia berkata mendapat perintah dalam mimpi untuk mengusir komunitas Asia Uganda. Mereka diberi waktu 90 hari untuk meninggalkan negara itu. Antara 50.000 dan 80.000 orang keturunan India dan Pakistan pergi. Banyak di antaranya keluarga yang sudah 3 generasi lahir di Uganda. Mereka mengantre di landasan NTB hanya dengan koper. Bisa Anda bayangkan meninggalkan seluruh hidup Anda dalam 90 hari? Yang mereka tinggalkan sekitar 5.655 perusahaan, pertanian, dan properti, disita lalu dibagikan kepada tentara dan orang dekat rezim. Barak bersorak selama beberapa bulan. Tapi kebanyakan usaha itu bangkrut dalam hitungan tahun, karena diberikan kepada orang yang tidak tahu cara menjalankannya. Rampasan memuaskan Barak, sementara tulang punggung perdagangan Uganda patah. Pengusiran itu memang mengosongkan toko-toko dari pemiliknya, tapi juga mengosongkan raknya. Pabrik gula, tekstil, dan kopi kini dipegang perwira yang tak pernah mengurus produksi. Dalam 2 tahun, hasilnya runtuh. Di Kampala, seorang pelayan toko duduk di balik meja kayu yang benar-benar kosong. Barang pokok jadi barang langka, dan langsung muncul pasar gelap yang orang Uganda sebut magendo. Kopi tetap satu-satunya sumber devisa, masalahnya sebagian besar diselundupkan lewat perbatasan ke Kenya. Uang itu masuk kantong penyelundup, bukan kas negara. Penerimaan pemerintah jatuh justru saat kebutuhannya paling besar. Sebab barak tetap harus dibayar. Pertengahan 1970-an, belanja pertahanan jadi bagian terbesar anggaran nasional, sementara pendapatan per kapita rakyat menyusut. Loyalitas itu mahal, dan kasnya mengering. Jadi Amin mulai mencari uang dan senjata dari sekutu asing yang baru. Siapa yang mau membiayai tentara seperti itu? Tapi uang bukan satu-satunya alat berkuasa. Di sebuah bukit di Kampala, di Nakasero, berdiri kantor bertingkat tanpa papan nama, State Research Bureau. Dari luar tampak biasa. Di dalam, orang diperiksa, disiksa, lalu hilang. Mobil-mobil tak berplat berhenti di depannya, hampir selalu pada malam. Korbannya bukan hanya orang jalanan. Menteri, rektor universitas, hakim agung, sampai pemimpin agama. Pada 16 Februari 1977 Uskup Agung Anglikan Janani Luum ditemukan tewas setelah mengkritik rezim. Pemerintah menyebut kecelakaan mobil. Penyelidikan kemudian menyimpulkan ia ditembak. Beda dua versi itu terlalu besar untuk ditutupi. Amnesty International dan Komisi Ahli Hukum Internasional mencatat polanya. Perkiraan jumlah korban tewas sepanjang 1971 sampai 1979 berkisar 100.000 hingga 300.000 orang. Kalau Uskup Agung pun bisa mati begitu, siapa lagi yang berani bersuara? Setelah kematian Luum, kritik dalam negeri berubah jadi kecaman dunia. Dan Amin makin butuh pengalihan perhatian. Sebenarnya panggung seperti itu pernah datang sendiri, setahun sebelumnya. Juni 1976, sebuah pesawat Air France yang dibajak mendarat di NTB. Amin langsung tampil sebagai juru damai, berbicara kepada para pembajak dan kepada dunia.
Untuk beberapa hari, ia benar-benar jadi pusat perhatian internasional. Tapi pada 4 Juli 1976, Komando Israel mendarat di bandaranya sendiri. Dalam hitungan puluhan menit sekitar 100 sandera dibebaskan, dan sekitar 11 pesawat MiG Angkatan Udara Uganda dihancurkan di landasan. Komandan pasukan penyerbu, Yonatan Netanyahu, tewas dalam operasi itu. Semua disaksikan dunia. Bayangkan jadi perwira Uganda pagi itu, bangkai MiG masih berasap di apron NTB. Presiden yang mengaku prajurit sejati tak mampu menjaga bandaranya sendiri. Wibawa Amin di mata barak retak. Dan untuk menambalnya, ia merasa perlu satu kemenangan militer yang bisa dipamerkan. Kemenangan itu ia cari di selatan. Oktober 1978 pasukan Uganda menyeberang ke wilayah Tanzania, dan pada 1 November Amin mengumumkan Salien Kagera resmi dianeksasi. Di atas kertas terlihat gagah. Di lapangan, tentaranya sibuk menjarah desa dan menggiring ternak pulang ke utara. Masalahnya, ia salah memilih tetangga. Presiden Julius Nyerere tidak berunding. Ia memobilisasi Tanzania People's Defense Force dan merangkul kelompok pengasingan Uganda. Sekitar 40.000 tentara disiapkan untuk membalas. Serangan yang dimaksudkan meredakan ketegangan di dalam barak justru membuka perang penuh. Dan Tanzania tidak berhenti di garis batas. Setelah Kagera direbut kembali, pasukannya terus maju ke jantung Uganda. Maret 1979, di Moshi, kelompok-kelompok pengasingan bersatu membentuk UNLF. 8 tahun loyalitas yang dibeli kini diuji oleh musuh yang datang dari luar. Siapa yang masih mau berdiri untuk Amin? Serangan balasan Tanzania bergerak ke utara, dan Amin mengandalkan bantuan luar. Libya mengirim beberapa ribu tentara untuk menyelamatkan rezimnya. Tapi mereka datang ke perang yang tidak mereka pahami, di negeri yang bukan negeri mereka. Di Lukaya, ratusan tentara Libya tewas dalam pertempuran yang seharusnya menahan laju pasukan Nyerere. Pada 11 April 1979, pasukan Tanzania bersama UNLF masuk ke Kampala. Dan disitulah kelemahan pokok rezim itu terbuka. Tentara Amin tidak bertahan mati-matian. Mereka bubar. Seragam ditinggalkan di pinggir jalan, senjata dibuang, barak dikosongkan. Karena gaji dan hadiah yang mengikat mereka sudah berhenti mengalir. Amin sendiri tidak ikut jatuh bersama Kampala. Ia terbang keluar, mengungsi dulu ke Libya, lalu akhirnya menetap di Arab Saudi. 8 tahun kekuasaan berakhir tanpa pertempuran terakhir. Dan pelajarannya jelas sekali, loyalitas yang dibeli akan bubar begitu pembayarnya kalah. Yang dibeli bukan kesetiaan, hanya waktu sewa. Amin menghabiskan hampir 24 tahun di Jeddah. Hidupnya tenang, jauh dari negeri yang ia hancurkan. Ia meninggal pada 16 Agustus 2003 dan dimakamkan di sana juga. Perhatikan satu hal ini, ia tidak pernah sekalipun diadili atas kejahatan rezimnya. Tidak ada ruang sidang, tidak ada putusan. Sementara ia duduk aman di tepi Laut Merah, Uganda belum selesai. Sepanjang tahun 1980-an negeri itu tenggelam dalam perang saudara lanjutan. Tentara yang dulu dilatih untuk menjadi alat bayaran tidak hilang begitu saja setelah 1979. Mereka pecah menjadi faksi, dan kebiasaan lama itu terus mencari pembayar baru. Perbaikannya datang perlahan. Uganda mengeluarkan Expropriated Properties Act pada 1982 untuk mengembalikan aset yang disita tahun 1972, dan sebagian keluarga Asia mulai pulang sejak akhir 1980-an. Tapi kelas menengah dan institusi negara butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali. Peringatannya masih hidup. Negara yang membiarkan tentaranya dibeli akan menemukan pemiliknya bisa berganti kapan saja.